Bagaimana mengenai prestasi Mika ini? Waduh, sepertinya langsung kita akan dengar dari beliau karena beliau adalah pemenang Demokrasi Video Challenge yang diadakan oleh Kedutaan Amerika. Kementerian Luar Negeri Amerika. Kementerian Olahraga Amerika. Nah sekarang coba bisa jelasin, ini skupnya internasional, apa khusus Indonesia, apa dunia nih? Iya, jadi waktu itu emang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang waktu itu menterinya Hillary Clinton, dia bikin kompetisi global gitu dan waktu itu satu dunia memang membuat film ditantang kita. Pertanyaannya adalah demokrasi is ... Saya bikin film 3 menit, saya waktu itu berargumen bahwa demokrasi adalah proses belajar. Dan waktu itu alhamdulillah filmnya menang dan waktu itu kita dikirim, jadi ada 6 pemenang dari seluruh dunia. Saya, orang dari Iran, dari Ethiopia, orang dari Nepal, dari Meksiko, dari Spanyol, itu dikirim ke sana. Lalu ketemu sama Hillary Clinton, kita salaman dan waktu itu kita sempat muter di Ketemu Washington sama DC. Hillary Clinton. Oh iya, salaman. Kita Ini tangan yang pakai untuk salam. iya. Aji Bau duren. Iya, terus kita waktu itu di sana kita muter di Washington DC, kita ke New York, kita muter di PBB, dan waktu itu kita di LA kita puter ke namanya Director Guild of Association, itu asosiasi sutradara Hollywood. Sadis. Dan responnya luar biasa karena peringkat pemenang pertama kan? Iya, alhamdulillah juga sampai sekarang responnya sangat ini, dan bagi saya membanggakan itu ketika waktu itu saya ke BBB kan, ada duta besar Ethiopia, udah tua gitu, dia deketin saya gitu, boy, film Anda mengingatkan sama negara saya sendiri gitu. Jadi bahwa memang di negara berkembang, memang kondisinya itu seperti film ini gitu, bahwa di Ethiopia sekalipun ini duta besar gitu ya, ambassador untuk PBB dia mengatakan bahwa ya ini negara saya seperti film Anda, persis. Gitu. Penggambarannya persis seperti itu ya? Dan itu mungkin hal yang membanggakan bagi saya, bahwa oh ternyata memang dunia itu seperti ini situasinya. Gitu. Oh bisa di mana aja gitu ya? Bisa Ketika itu dari mana? Itu presidennya Ethiopia? Ada duta besar. Duta untuk besar PBB. Ethiopia ngomong begitu. Coba cek aktenya, mungkin lahir di situ kali. Yuk kita lihat seperti apa karya dari Mika, ini dia. Ya anak-anak, ada yang bisa jawab? Candles on a cake, candles on a cake. Blow them out, puff, puff, puff. Candles on a cake. Permisi Pak Ketua, seharusnya jalannya sidang ini tidak boleh. Sorry bos, ada interupsi dikit. Saya tahu. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aduh, berantem mulu sih. Ada yang bisa jawab lagi? Ya, Bu Yung. Sebuah penggambaran yang singkat tapi orang dengan melihatnya aja langsung memahami maksudnya ya. Itu idenya dari mana? Ya idenya sebenarnya waktu itu, ide saya sama teman saya waktu itu ngobrol-ngobrol. Memang kita ditantang gitu, demokrasi adalah apa gitu. Terus ya saya ngelihatnya kayak dari TV, dari media pada waktu itu saya tahun 2010 bikinnya, itu lagi heboh kasus Senturi. Itu waktu itu di setiap hari di TV itu ngomongin, anggota DPR lagi heboh, lagi ribut gitu kan. Terus saya pikir, lama kita bikin film satir aja tentang itu. Terus saya pikir, terus ide berkembang, lalu kita berpikir gimana kalau misalkan emang kita bikinnya kondisi sosial politik di Indonesia dengan cara yang paling simpel, yang paling lucu. Karena saya percaya bahwa orang Indonesia itu kalau ngomong serius, itu malah nggak didengar. Tapi kalau secara komedi, ya kayak misalnya Mas Panji ini, orang malah lebih denger gitu. Nah, itu namanya saya bikin dan alhamdulillah ya responnya ya
sampai alhamdulillah sampai menang dan sampai sekarang orang masih dibicarakan film itu. Berarti emang nggak boleh underestimate dengan pemuda Indonesia. Seperti halnya yang diutarakan oleh Mika lewat filmnya tadi, Pak. Menurut Bapak sendiri gimana? Ini kan sepertinya penerjemahan demokrasi itu berbeda-beda untuk setiap orang ternyata kan. Dan ternyata Mika memiliki caranya sendiri dalam menerjemahkan demokrasi dengan caranya. Dan juga ternyata semua negara juga merasakan hal yang sama. Ini satu contoh Mika adalah mungkin orang tadinya nggak nyangka, ini Mika director dari mana sebenarnya kok bisa menang. Itu contoh mungkin banyak sekali pemuda Indonesia yang seperti itu dan tidak naik ke permukaan. Ini fenomena seperti ini gini aja, jangankan publik umum ya, di antara ilmuwan ilmu politik itu ada definisi demokrasi itu 564 definisi. Banyak sekali bukan? Jadi jangan membayangkan demokrasi itu semata-mata pemilu. Demokrasi itu adalah soal pengelolaan kepentingan secara damai untuk menghasilkan keputusan dijalankan dengan cara yang damai juga. Itu salah satu definisi. Tapi ini proyek menarik untuk kalau lihat saya perhatikan tadi ya, demokrasi sebagai proses belajar. Nah, di situ menurut saya kita harus mengelola harapan kita. Jangan kita nggak realistis. Karena itu ada aturan hukum, ada penegakan hukum supaya mereka yang menyimpang itu bisa dihukum. Itu pentingnya demokrasi sama hukum itu harus jalan bersamaan. Iya, kadang-kadang orang berpikiran demokrasi adalah bagaimana bikin semua orang happy gitu ya. Itu salah juga ternyata ya. Kadang-kadang semua orang berpikiran itu benar. Nah, sekarang kita akan melihat juga bahwa prestasi dari Mika sendiri sampai ketemu Hillary ini benar apa enggak? Biasanya orang bilang no picture hoax. Ini editan atau bukan kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini bukan di Madame Tussauds kan? Madame Tussauds. Ini tahun berapa sih tahun kemarin? Tahun 2010. Yang menarik itu saya waktu itu kan salaman sama beliau gitu kan. Dia bilang, "Oh, you're so tall." Alhamdulillah ada bule ngomong gitu. Berarti ada picture bukan hoax. Oh iya, ada picture bukan hoax ya. Karya setelah ini mau bikin apa, Mika? Kemarin saya tahun lalu ada film saya masuk bioskop dan tahun kita mau sedang berproduksi film. Insya Allah tahun depan sih mau masuk bioskop lagi. Oh, tahun depan ya. Duh, luar biasa. Sekarang sepertinya adalah masa-masa di mana sebentar lagi kita akan memiliki satu pemimpin baru di tahun ini. Jadi setiap yang ingin berkarya mungkin bisa menjadi suatu pengajaran kepada masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik buat negeri kita. Nah, sekarang sebagai pertanyaan untuk calon presiden kita mungkin tahun 3040 ya. Umur berapa? Mati udah. Panji, kira-kira penggambaran ya, misalnya Indonesia tidak memilih pemimpin yang benar di tahun 2014 ini. Apakah yang akan terjadi? Orang kan pada kritis semua nih, pemuda. Wah, pengennya ini. Masih pada bingung itu. semua orang, pada belum bingung. ada yang terlalu muncul. Sebenarnya gini deh, semua aspek kehidupan kita, semua termasuk penonton yang ada di studio, siapapun yang lagi nonton di rumah, semua aspek kehidupan kita akan ditentukan oleh siapapun yang terpilih nanti 2014. Maka kalau kita pengen kehidupan kita enak dan baik untuk kita harus mau peduli dan milih orang yang tepat. Karena kalau enggak, jangan komplain ntar kalau tiba-tiba korupsi malah tambah gede, kebebasan lu malah ditekan, terus kita kembali ke era di mana kalau lu ngomong tiba-tiba besoknya lu hilang. Kita kan nggak pengen balik ke era seperti itu. Kalau nggak mau balik ke era seperti itu, mulailah peduli sama siapa yang akan mencalonkan. Ini bukan cuma presiden, DPR pun gitu. Cari tahu lu dapilnya di mana, si caleg di dapil lu siapa aja, di Google namanya, kalau muncul track recordnya baca, kalau nggak ada track recordnya jangan pilih, berarti nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi dengan peduli sama siapa yang akan lu pilih, lu akan lu akan menjadi orang yang ikut menentukan jalannya negara ini. Dan semua orang pasti pengen tinggal di sebuah negara yang keren, dan kita bisa mewujudkan. Iya. Keren banget lah ya. Ini. Ya. Iya, anak orang udah mau bawa duren lagi. Udah dicuci belum tangannya sama? Belum, makanya ini meper nih gue sebenarnya. Meper duren. Tapi lu nggak setuju golput? Nggak gini, kalau lo memilih karena lo tahu ada yang dipilih. Kalau lo nggak mau golput adalah karena tahu suara lo terlalu berharga dan lo lihat ini semua penjahat semua. Ya. Jadi kalau emang mau golput, mending lo jalan ke bilik suara lo dibikin tidak sah. Karena kalau tidak, kertas itu dipakai sama orang lain untuk dicontrengin orang lain. Jadi milih atau enggak, lu tetap jalan pada hari H, tetap jalan ke sana dan tentukan keputusan lu. Gitu. Tapi banyak juga yang nggak milih cuma gara-gara nggak bisa bangun pagi, kebanyakan gitu juga. Iya. Mungkin ada baiknya besok pemilu itu ada pemilu yang apa, biliknya delivery. Oh ya bisa juga, dikirim ke rumah. Pak Anies ini kan sekarang fenomena banyak sekali artis-artis yang mencalonkan. Untung gua model. Men,
Kalau menurut Pak Anies Model sendiri hiu. bagaimana fenomena seperti ini? Gini, saya setuju dengan yang sampaikan tadi. Yang penting pada kompetensi. Kalau Anda punya kompetensi, maka sebagai warga negara berhak saja dong. Kan ini bukan menjadi wakil rakyat itu bukan profesi tertentu. Siapa saja, latar belakang apa saja. Tetapi pastikan Anda punya kompetensi di situ. Dan pastikan punya, kalau istilah Pak Jadi, passionnya. Jadi ada itu. Yang menjadi masalah adalah semata-mata karena ketenaran. Dan di sini menurut saya partai harus bertanggung jawab. Jadi rakyat di mana-mana di seluruh dunia, rakyat itu pasti memilih orang yang populer dan disukai, pasti. Iya. Tanggung jawab partai politik adalah menawarkan orang yang kompeten. Apa salahnya seorang artis menjadi wakil rakyat? Sah, boleh. Yang menjadi masalah adalah kalau dokter hewan tidak punya kompetensi yang membuat dia menjadi wakil rakyat, jangan. Di sini mendatangkan suara dengan mengorbankan kompetensi, maka dia sedang mementingkan kepentingan partai dan melupakan kepentingan negara. Itu yang sebenarnya terjadi. Berarti sekarang ini yang mesti kita pikirkan adalah pemilu itu bukan penghitungannya, tapi mestinya pemilihannya. Kalau sekarang kita tergantung pilihan penghitungannya menang apa enggak. Iya, baru baca kemarin kok nggak salah. Oke, sebagai penutup nih Pak Anies, sebagai ini kita yang muda-muda semua nih mau dengar kira-kira pesan apa untuk para pemuda Indonesia sekarang ini? Kita anak-anak muda pemilik masa depan. Masa depan adalah milik kita. Dan hari ini kita bisa berperan untuk mengubah potret Indonesia hari ini dan masa depan. Karena itu anak-anak muda satu, secara pribadi kembangkan potensi yang ada di dirinya. Yang kedua, selalu terlibat di dalam aktivitas kemasyarakatan. Jangan jadi pemuda yang hanya untuk dirinya dan untuk dirinya. Harus dirinya dan masyarakat. Kalau itu dikerjakan, maka kehadiran seorang anak muda bagi dia sendiri, dia merasa saya bagian dari yang membuat Indonesia lebih baik. Dan itu kita lakukan. Semua anak-anak muda mau peduli pada lingkungannya, saya rasa Indonesia akan berubah secara luar biasa. Luar biasa. Contohnya tamu-tamu kita di sebelah sana, Mika sama Panji, mereka bergerak dan berbuat untuk Indonesia. Mudah-mudahan di rumah juga ketularan. Terima kasih untuk kedatangan untuk para tamu-tamu kita hari ini. Nah, sekarang untuk yang mau kirim kritik, saran atau ide atau juga mungkin bertanya dengan tamu kita walaupun acara sudah lewat, monggo-monggo saja dengan cara kirimkan melalui Twitter kita kemana? Langsung follow kita di @tunatShow_net, lihat Instagram kita juga di tunatShow_net. Lihat timelinenya, lihat hashtagnya ya. Iya, dan sekarang ini kalau kita dengar banyak sekali anak-anak muda atau juga mungkin orang-orang seperti Pak Anies ini yang memberikan banyak sekali masukan untuk Indonesia perlu kita dengar. Karena apa? A good leader once is a good follower. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show. Jesus was when I give